Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara yang terkasih berkah dalam. Selamat berjumpa kembali bersama Universitas Katolik Widya Karya Malang di hari ini, Senin 2 Februari 2026, bersama program Sapa Iman di awal pekan. Hari ini adalah hari yang istimewa pula bagi Gereja Katolik karena bertepatan dengan perayaan Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Berbekal kekuatan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan hari ini, semoga kita semua dapat menjalani dan melewati satu pekan ke depan dengan penuh berkat. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di Bait Allah hari itu tidak ada mukjizat besar yang terlihat. Hanya seorang bayi kecil dalam pelukan orang tua yang sederhana. Tapi 2 orang tua renta, Simeon dan Hana, melihat sesuatu yang dunia tidak melihat, yaitu keselamatan.
Simeon tidak melihat bayi biasa, namun ia melihat terang. Bukan karena matanya tajam, tetapi karena hatinya setia menanti Tuhan. Sering kita berkata, Tuhan nyatakanlah dirimu. Padahal Tuhan sudah hadir dalam keluarga kita, dalam tugas harian kita, dalam tanggung jawab yang kadang melelahkan. Permasalahannya bukan Tuhan tidak datang, namun seringkali hati kita yang tidak siap mengenalinya. Maria pun menerima kabar bahwa hatinya akan tertusuk pedang. Mengikuti Tuhan bukan jalan tanpa luka. Tapi di balik setiap luka karena iman, ada keselamatan yang lebih besar sedang Tuhan kerjakan. Hari ini, Tuhan mengajak kita, yang pertama, untuk tidak perlu menunggu hal spektakuler terjadi untuk percaya. Tuhan mengajak kita agar berusaha melihat kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil yang kita alami. Tuhan mengajak kita untuk setia dalam doa, karena mata yang setia menanti akan melihat terang. Demikianlah Injil dan renungan hari ini. Semoga Tuhan selalu menerangi kita untuk memiliki hati seperti Simeon dan Hana yang tetap setia menunggu dan peka melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap sudut kehidupan kita. Berkah dalam